Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim, yang terhormat ibu-ibu Majelis Taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk langkah yang pertama kalinya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat, hidayah dan nikmatnya kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan di mana nikmat yang diberikan Allah itu yaitu nikmat kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Untuk langkah yang kedua kalinya, tidak lupa pula kita kirimkan selawat, menyampaikan salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan menuju alam yang penuh dan canggih akan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang kata-kata sanjungan atau pujian. Langsung saja materi kita hari ini, yaitu tentang kewajiban seorang istri terhadap suami. Kita sebagai ibu-ibu atau sebagai seorang istri, kita mempunyai kewajiban terhadap suami kita masing-masing. Apa kira-kira salah satu kewajiban atau kewajiban yang pertama yang harus dilakukan oleh istri kepada suami, ibu? Amin. Ya, tadi ada ibu yang mengatakan itu juga termasuk kewajiban seorang istri kepada suami, tapi itu kewajiban berikutnya, ya. Kewajiban yang pertama itu adalah taat kepada suami. Apa maksudnya taat kepada suami di sini, Ibu? Apa maksudnya taat kepada suami? Istri harus taat kepada suami. Aku sudah taat kepada suami ini berarti mengikuti setiap anuan suami. Ya, perintah. Mengikuti setiap perintah suami. Ya, harus menjadi tanda kutip atau tanda tanya juga, ya. Mengikuti perintah suami yang
bagaimana? Ya. Baik, yang baik lah. Yang jelas di sini mengikuti perintah suami yang positif, bukan negatif ya. Jadi selagi perintah suami itu positif, kita sebagai istri wajib mentaati perintah suami. Mulai dari kita ijab kabul, ya, saya terima nikahnya Nur Halimah, bla 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 bla, itu kita sudah mulai di detik itu untuk mentaati perintah suami. Misalnya, suami menyuruh kita untuk menutup aurat, itu wajib tidak kita ikuti perintahnya Ibu? Wajib. Itu sangat wajib, bukan sunnah lagi ya Ibu, tapi wajib kita ikuti perintah tersebut. Bolehkah kita sebagai istri melawan perintah suami? Boleh. Ketika apa itu seorang istri boleh melawan sang suami, melawan perintah suami? Ketika perintahnya itu tidak baik. Ya, contohnya istrinya pakai jilbab ini, tiba-tiba suaminya bilang, "Bu, nggak usahlah pakai jilbab, copot aja Ibu, jelek kalau pakai jilbab, bagus kalau rambutnya terurai." Itu sang istri bisa, ya, boleh marah sama suaminya. Ya. Oke, Mbak. Tapi marah dalam arti yang lembut, marah juga ada lembut ya Ibu. Gimana Bu marahnya lembut? Itu kewajiban seorang istri. Yang pertama, taat kepada suami, ya. Yang kedua apa kira-kira Ibu? Kewajiban istri kepada suami yang kedua apa Ibu? Ada yang tahu? Nggak tahu depan. Yang kedua yaitu bermuka manis dan menyenangkan Selalu dong. Ya. Apa itu? Bermuka manis. Kewajiban istri harus bermuka manis dan menyenangkan suami. Gimana caranya Ibu? Kita bermuka manis. Apakah kita harus dandan, bermakeup yang cantik, atau bagaimana? Pakai skincare kalau pulang kerja di sini. Nah, itu sekali Ibu pakai skincare. Tahu nggak suaminya kalau istrinya pakai skincare? Tahu dong, sini Nah, ya boleh ya Ibu mau pakai skincare, mau pakai kosmetik, yang penting atas izin dari suami. Jangan sampai skincare terpakai sampai rumah amburadul dengan suami. Jangan ya Ibu. Ya. Bermuka manis dan menyenangkan suami di sini, misalnya suami pergi kerja pagi, pergi kerja, otomatis pulang sudah sore. Berarti otomatis kita sebagai ibu-ibu, kita kerja di luar, di rumah juga mengurus anak, memasak dan lain sebagainya. Nah, otomatis kita juga capek, suami capek. Nah, di dalam kecapean kita bagaimana? Ya, jadi kita harus tetap bermuka manis kepada suami walaupun seletih, secapek apapun. Kita menyambut suami pulang kerja harus bermuka manis dan menyenangkan suami. Misalnya sebenarnya Aci bengkak ya, nggak ada masalah di tempat pekerjaan atau bagaimana gitu ya. Tapi suami pulang kerja tetap bermuka manis. Mas, Bang baru pulang, mau dibikinkan apa? Tapi hal yang demikian emang sulit ibu-ibu, memang sulit sekali. Kalau hati sudah bengkak, atau sudah sekiranya karena ada pekerjaan yang tidak terselesaikan di luar, otomatis di rumah kena, ya. Tapi itulah kita sebagai seorang istri harus belajar dan belajar berusaha. Menyenangkan suami bisa saja ketika dia pulang, saya pulang bekerja, terlihat suami kita lesu. Bolehlah kita pegang tangannya, ya kita elus punggungnya suami kita ya, bukan suami orang ya Bu, suami kita. Kita tanyakan, capek Mas, capek Pak. Kemudian, oh kebetulan tadi adik masak oseng daging atau oseng kembang ates ya. Kebetulan suaminya suka dengan kembang ates. Nah, akhirnya yang wajah suami yang murung melihat istri yang cantik, kemudian yang mukanya manis, ya walaupun sebenarnya di luar kita sebagai istri juga punya masalah, tapi itulah istri yang hebat, ya itu kita sebagai istri yang harus kita belajar dan belajar terus, ya.
bikinkan makanan kesukaannya, kemudian boleh ngajak dia makan keluar. Kalau bungkus nasi Ya. dan berbalik. Kita ajak dia makan pecel lele atau pergi ke jalan-jalan ke Sungai Rumbai misalnya, itu yang menyenangkan hati suami. Itu tadi. Kalau ngapain bontot, kertasnya jangan kebalik. Ya, kalau suaminya pergi kerja dibungkus nasi atau dibontotin ya, jangan asal kata ibu tadi jangan kembali kertas nasinya, gitu ya. Oke, itu kewajiban istri yang kedua. Yang pertama apa tadi? Taat kepada suami. Yang kedua, berbuka manis dan menyenangkan suami. Nah, Yang ketiga berbuka dua. yang ketiga apa? Kewajiban istri kepada suami menjaga harta Dan rumah dan kehormatan suami. jelas lah itu sama ya. Apa maksudnya kita sebagai istri harus menjaga harta, rumah dan kehormatan suami, ibu? Hartanya nggak dihabisin. Nah, Poya-poya. harta yang ada itu adalah amanah untuk kita sebagai istri. Kalau Ini kehormatan, nanti. Ustazah, kehormatannya, kalau kehormatan. Nah, kalau kehormatannya misalnya begini, suami pergi kerja, misalnya kita di rumah nih ya ibu dengan anak kita misalnya, kemudian ada tamu laki-laki, ya, bukan keluarga, nah, kemudian kita suruh masuk, itu tidak boleh ibu, ya. Kemudian kalau ada tamu laki-laki, itu kita harus bilang maaf, Pak, Mas, suami saya tidak ada di rumah. Jadi kalau bapak atau mas mau ada keperluan dengan saya, kita bicara di luar saja. Jadi ketika orang lain lihat, jelas kalau seandainya kita bawa laki-laki itu masuk ke dalam rumah, yang akan terjadi adalah fitnah tetangga yang paling pertama ya. Yang satu, kita tidak memang melakukan apa-apa, tapi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu yang akan terjadi. Ya, itu salah satu menjaga kehormatan suami. Ya. Kemudian ada lagi ibu berpergian. Gimana kita sebagai seorang istri kalau kita mau berpergian perlu izin kepada suami? Perlu. Yakin. Ya. Kalau gimana kalau tidak dapat izin dari suaminya? Nggak pergi. Jadi kalau yang kayak zaman sekarang kayak Kalau identik ya terserah juga. Ya, tapi kalau seandainya keperluan istri ini benar-benar maksudnya dalam arti positif, kalau suaminya baik pengertian, insya Allah diizinkan. Ya, Allah alam kalau suaminya yang gimana gitu, mungkin apapun yang kita lakukan baik itu positif tidak akan diizinkan, tapi insya Allah suami ibu-ibu sini diizinkan lah ya ibu. Apalagi kalau ibu-ibu ini kan ada majelis taklim wiridan, insya Allah diizinkan oleh suaminya. Ya. Terus gimana bu kalau seandainya suami saya sudah berangkat kerja? Zaman kan sudah canggih sekarang ibu, telepon aja, WA aja, SMS aja dan lain sebagainya. Ya, oh bang, udah, Abi, Mas dan lain sebagainya. Pak saya mau pergi nanti sekitar jam 1. Kebetulan bapak saya sudah pergi kerja, jadi kabar dari kawan baru jam 11 pagi. Boleh saya pergi pak? Oh boleh, baru kita pergi. Apapun itu sebenarnya kita sebagai istri harus meminta izin kepada suami. Tapi terkadang kita sebagai istri lupa ya ibu. Atau memang jarang minta izin suami. Ya. Iya, nah itu sebenarnya salah satu menjadi perselisihan di rumah tangga, ya. Gara-gara tidak izin dulu. Ya itu yang ketiga. Apa tadi bu? Yang ketiga? Jaga harta rumah. Nah, kalau harta kira-kira gimana menjaganya ibu? Tadi kehormatan udah, rumah dan harta itu, ya. Apa ya? Kita kan sebagai istri kita menjadi pengelola, menjadi bendaharanya. Gimana ya caranya? Oh, memberikan suatu barang yang memang beli yang bermanfaat, yang nggak bermanfaat. Ya, kita sesuai kebutuhan karena di sini sifatnya kan suami sebagai
suami sebagai kepala keluarga. Nah, kita sebagai diibaratkan di rumah tangga sebagai bendaharanya, kita harus pandai memanage The Bluetooth device is leading to harta yang hell. telah diberikan oleh suami kepada kita. Jadi kita memberi apa ya dibutuhkan aja sesuai kebutuhan kita, ya. Misalnya, mau shopping boleh, tapi tengok dulu kondisi keuangannya. Shopping sesuai dengan kemampuan, gitu ya. Jangan sampai nanti suami bawa uang pulang sekitar 2.500.000, belum bayar utang ini, tapi tidak terpikirkan oleh istri, akhirnya adalah buat shopping saja. Itu tidak boleh, Ibu. Ya, berarti kita tidak bisa menjaga rumah dan harta suami, ya. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya apa kira-kira, Ibu? Ada yang tahu? Kewajiban seorang istri kepada suami. Nah, mencari dan menghindari kemarahan suami. Gimana caranya ya kita menghindari kemarahan suami, Ibu? Nah, kewajiban kita menghindari kemarahan suami gimana kira-kira? Ya itu tadi, taat, jangan yang tidak boleh dikerjakan. Ya, yang tidak boleh jangan dikerjakan apapun. Ya, menghindari kemarahan suami. Kalau seandainya suaminya pulang-pulang kerja cemburu dan ngamuk-ngamuk, yang terima gimana kita sebagai seorang istri? Kata dulu, jadi marah. Iya. Gantian dia mau. Nah, yang terjadi itu kebanyakan ya Ibu, ketika suami marah kita juga ikut emosi. Ya saya juga begitu itu, kalau suaminya udah pulang cemberut, kemudian entah apa kita nggak tahu ya, kita juga sudah naik emosinya di rumah ya. Ngopo mas, kok cemberut aja nanti udah saya mengkerut kayak mana dia. Ya. Udah Lamerah padang sih mau kodalan, nama beli sih dan udah malah pulang karajo. Kok ada orang yang Pakai udah, awak pakai kan seperti itu jadinya ribut ya. Tapi sebenarnya untuk menghindari kemarahan suami, kita sebagai istri harus pandai meredam amarahnya tadi ya, mungkin dengan cara bertanya baik-baik. Tapi itu ya sulit, ibu-ibu, sulit sekali. Yang terjadi saya sendiri begitu, kalau suami saya cemberut, kepala istri bertanya sudah ini kenapa cemberut gitu ya. Padahal pentingnya pagi itu ceria, kok pulang-pulang sudah cemberut aja, ya. curang jatah gitu. Itu kita sebagai istri yang harus kita usahakan, ya. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini yang agak sensitif sedikit ya ibu, yang terakhir kewajiban istri dan suami yaitu paham dalam urusan ranjang ibu-ibu. Ini harus paham. Nggak paham kalau itu Bu. Ya, apa maksudnya ibu paham mengerti dalam urusan ranjang seperti ini? Misalnya Keranjang sampah. Jangan lupa ganti spraynya. Ganti spray 3 hari sekali. Melawan suami di ranjang. Kewajiban istri terhadap suami adalah paham dalam urusan ranjang. Di sini dari Abu Hurairah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang pria atau seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, lantas istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Ya, Aku tidak pernah malam minggu. jadi kita sebagai suami dia itu Pak, Karena kamu yang ngajak kan dia yang dikutuk. ya biasanya suami jarang menolak ibu-ibu. Biasanya Ada apa yang nolak? Ya ada tapi jarang, tapi yang senang itu adalah istri. Ya. Jawab Nah, tidak apa-apa ibu, itu bagus. Ya. bagus. Nah, kalau misalnya suami, ya mungkin ada suaminya tapi itu jarang. Yang lebih dominan itu kita seorang ibu suaminya akan menolak. Kenapa? Kita sebagai perempuan kalau sudah capek bekerja di luar
Jangan yang bikin ibu ya. Apa ibu kalau Dia sih minta istrinya minta ke suami nggak apa, sedang minta ke suami orang aja. Suami orang Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ibu. Kalau itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau ke suami orang jangan, ya. Kalau ke suami orang jangan ibu. Ya. Jadi kalau seandainya ketika malam suaminya meminta, jadi kita sebagai istri harus melayaninya. Kalau kita dilamar oleh mereka sampai di waktu subuh, lumayan ibu kalau orang sampai subuh. Kok lumayan itu luar biasa. Ya maksudnya lumayan luar biasa gitu ya. Jam berapa? Nah, tapi ada seandainya kita bisa menolak. Tapi dalam tanda kutip kalau kita sakit kita bicara baik-baik. Mas malam ini tidak bisa, udah malam tidak bisa, mungkin malam besok. Badan saya kurang enak atau saya lagi sakit. Dari dikatakan dari sudah. Oh ya kamu tak diundang misalnya boleh diundang kapan. Jadi suami bisa mengerti. Jangan ketika suami meminta apa sih mas? Apa sih dah? Kalau seperti itu suaminya juga bisa marah. Ya tapi kita bicara baik-baik, insya Allah suami mengerti. Tapi kalau kita badan sehat, nggak capek, nah itu tadi jangan Minta di rumah. kalau sehat. Ya, tapi kalau suaminya kalau saya sebagai istri minta ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan jangan minta ke suami tetangga, jangan. Itu bisa perang dunia itu ya. Ya. Ya tanggung jawabnya sama Allah itu sangat besar sekali ya ibu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Yaitu 5 kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama adalah ibu taat kepada suami. Yang kedua bermuka manis dan menyenangkan suami. Yang ketiga menjaga rumah tangga dan kehormatan suami. Yang keempat apa? Menghindari kemarahan suami. Dan yang terakhir paham dalam urusan dalam lawan. Lawan diranjang itu tadi. Oke, Ranjang loh bu. beli lah bu. Bu tahu nggak? Bisa harus ustazah dia yang benar. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh ibu, kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa kita temukan bersama-sama. Silakan. Ada ustaz itu. Ya, Ustaz akan jawab. Dari baca yang dengar ya, ternyata memang kita perlu sekali menjaga hubungan ranjang itu ya dengan pasangan kita. Yang ada nggak remeh seperti itu. Ada mungkin orang yang tidak harmonis itu pasti ya hubungan ranjang itu pasti ya. Salah satunya hubungan ranjang itu bagus. Karena dengan hubungan suami istri itu kita merasa dekat dengan suami, gitu ya, merasa plong gitu ya. Lagi nggak mood pasti nggak bisa kita. Jadi mood. Ya moodnya jadi baik gitu ya. Kalau kita sering bertengkar gitu pasti nggak pengen ya. Jadi memang jangan disepelekan hubungan aja. Kalau ada masalah itu kata nasihat orang gitu ya. Kalau ada masalah dengan suami itu selesaikan di ranjang. Sebelum tidur itu diselesaikan. Ada yang dengan hubungan ranjang. Nah seperti itu. Ya kabarnya. Karena memang laki-laki itu memang penting oleh mereka gitu ya. Mungkin ya Pokok ya. tidak dipungkiri juga seperti kata Ustazah kita tadi. Ya kita perempuannya apalagi sudah berumur ya. Kayak ibu alhamdulillah. Keinginan itu mungkin akan semakin lama itu menurun ya dibandingkan dengan ketika kita itu udah otomatis itu. Beda laki-laki dia sampai tua ya masih ya. Pantos. Seperti itu kadang bisa jadi kita ya. tidak menikmatinya gitu, kurang menikmati gitu. Tapi karena kewajiban kita Ingat kewajiban. itu ya tidak tetap ya menyenangkan hati suami demi menjaga hubungan harmonis tadi ya. Jadi intinya jangan disepelekan ketika udah lama nggak ada berhubungan itu dibiarkan saja, jangan disepelekan itu nanti bisa timbul masalah masalah baru ya. Kalau terasa mungkin seminggu udah 2 minggu kok nggak ada ya kayak gitu ya. Ya mungkin sama-sama dingin ya, sama-sama cuek ya. Kita istri lah mungkin yang mulai. Ada loh ibu-ibu yang mungkin kita di sini nggak merasakan. Ibu beberapa kali mendengar langsung ya orang-orang yang bermasalah ya hubungan dengan suami ya. Ada yang
ini aja cuma sebulan nggak pernah, kan itu kan masalah ya. Perlu dicurigain, jangan soal itu dia punya sakit atau sakit atau apa ya terserah lah gitu, perlu ditanyakan ya, terbuka kita ya, atau sakit apanya ya, atau dia nggak mau lagi sama kita, ini apa nih masalahnya, atau dia sama dia gitu ya, atau selama ini kita nggak menikmati, dia harus tahu juga. Nggak selama ini kita nggak terasa nikmatnya, yang menikmati datang. iya. Jadi dia tambahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia dewasa itu nggak apa-apa, dia udah dewasa. Terima kasih kepada ibu ketua kita ya tambahannya, sampai terima kasih sekali. Ya itulah tadi kira-kira ya, kita sebagai istri punya beberapa kewajiban terhadap suami walaupun berat, tapi itulah yang harus kita jalani. Kita berusaha dan berusaha menjadi istri yang solehah ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini, Ibu. Semoga bermanfaat. Jika ada yang baik silakan diambil bawa pulang. Kalau ada yang tidak bermanfaat silakan ditinggalkan. Cukup sampai di sini saja, tidak usah dibawa pulang. Dari awal sampai akhir saya berbicara ya, banyak kata banyak salah. Kesalahan itu muncul dari diri saya sendiri, kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.